Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rosdiana, SMSI. Saya dosen Universitas Mercu Buana. Berikut saya akan menjelaskan mengenai materi ya, penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Materi ini disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI pada pelatihan pekerti bekerja sama dengan Untirta 2021. Mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kita di sini membahas mengenai pengertian bahan ajar terlebih dahulu. Bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian untuk pengertian yang kedua, menurut National Center for Competency-Based Training 2007 adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, kemudian audio, visual, dan multimedia interaktif lainnya. Kemudian pendidik juga memerlukan ya beberapa perangkat pendukung seperti proyektor, laptop, website, media sosial, dan yang lainnya. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Menurut Allington dan Rice mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Yang pertama bahan ajar cetak, kemudian bahan ajar display. Ya, kalau cetak itu bisa dalam bentuk hangout modul atau buku bahan ajar, kemudian lembar kerja mahasiswa. Ya. Kemudian kalau yang kedua ini bahan ajar display bisa dengan poster, model, foto. Jadi lebih ke visual ya, gambar ya. Kemudian bahan ajar display diam, misalnya slide, film trims dan lain-lain. Audio, misalnya audio tips, siaran radio. Bahan ajar audio dihubungkan dengan bahan visual diam. Kemudian bahan ajar video, ya, jadi bisa membuat video pembelajaran, kemudian diupload ke media sosial. Kemudian bahan ajar komputer. Jadi menggunakan software komputer. Berdasarkan berbagai sudut pandang, berbagai ahli, maka dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak berupa buku, modul handout, dan lembar kerja. Kemudian yang kedua, bahan ajar non-cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, kemudian video, audio, dan overhead transparency. Teknik penyusunan bahan ajar cetak. Nah, sekarang masuk ke topik teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ya, jadi di sini ada beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, antara lain yang pertama, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar tentu harus sesuai dengan kompetensi dasar ya. Harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, susunannya ya atau kontennya di sini dalam hal urutan, disusun urutan yang mudah, kemudian judulnya singkat dan padat, terdapat daftar isi, struktur kognitif yang jelas, serta rangkuman dan tugas-tugas untuk pembaca. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Jadi mungkin kalau saya tangkap di sini setelah materi-materi yang disampaikan, kemudian kita di situ ada memberikan studi kasus gitu ya, atau soal, karena ini tergantung dari mata kuliahnya atau tergantung dari bahan ajarnya. Nah, itu soal atau studi kasus tersebut itu menjadi bentuk stimulasi ya untuk menguji pemahaman pembaca, dalam hal ini khususnya untuk mahasiswa gitu.
adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, mungkin dari desain covernya ya, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Jadi mungkin dimulai dari covernya dulu yang menarik, kemudian judulnya mudah dipahami, setelah itu mungkin disisipi gambar-gambar di sela-sela halaman ya, di sela-sela isi. Kemudian yang kelima, poin kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan worksheet atau lembar kerja. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, jadi di sini ada beberapa hal yang harus difahami oleh tenaga pengajar dalam hal melakukan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajarannya. Kemudian alat evaluasi yang digunakan. Jadi di sini bahan ajarnya mau dalam bentuk apa, medianya, ya. Kemudian alat evaluasinya. Setelah itu pengelolaan kelas, interaksi pembelajaran, jadi ada komunikasi tadi ya, ada seperti stimulan gitu untuk menguji pemahaman pembaca. Kemudian karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Kemudian selanjutnya tujuan pengembangan bahan ajar yang pertama menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tentu di sini turunannya mata kuliah, kemudian SKS, kemudian RPS ya. Kemudian di RPS itu kan lebih rinci lagi gitu topik-topiknya mengenai mata kuliah tersebut yang akan dipelajari mahasiswa selama 1 semester. Jadi harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, yang memang buku teks itu sulit diperoleh. Gitu. Apalagi kalau misalnya tadi buku bahan ajarnya agak sulit diperoleh, nah, dosen bisa membuat buku bahan ajar yang menjadi alternatif pembelajaran mahasiswa. Yang keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar, relevansi, jadi ada kesesuaian tadi ya antara kurikulum, kemudian rencana pembelajaran 1 semester, kemudian topik-topiknya, konsistensi, keajegan, jadi keajegan antara bahan ajar dengan CP ini capaian pembelajaran ya yang harus dikuasai mahasiswa. Kemudian ada adekuasi kecukupan, cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan. Kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit, jadi tidak boleh juga terlalu banyak, gitu ya. Jadi mudah untuk dipahami. Langkah pemilihan, mengidentifikasi CP yang menjadi acuan dan rujukan pemilihan bahan ajar, kemudian selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan, setelah itu baru memilih sumber bahan ajar. Yang selanjutnya cakupan isi bahan ajar. Jadi bahan ajar ini harus mencakup ada 4 hal. Yang pertama pengetahuan, yang mana di dalamnya ini terdiri dari fakta-fakta, ya bisa dengan fenomena, dengan melampirkan data-data, grafik, tabel. Kemudian yang kedua konsep. Konsep itu mungkin lebih ke teorinya ya, ada definisi, identifikasi. Kemudian prinsip-prinsip mungkin secara penerapan dalil, hukum, rumus. Gitu. Kemudian prosedur, langkah-langkah mengerjakan sesuatu yang secara urut. Sistematis gitu. Yang kedua, cakupan isi yang kedua ada keterampilan. Jadi kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Yang ketiga itu nilai.
Oh, ada 3 poin ya. Yang ketiga nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama ada keluasan, menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam materi atau bahan pembelajaran. Yang kedua adalah kedalaman atau deep, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah urutan bahan ajar. Ada secara pendekatan prosedural, ada pendekatan hierarkis, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Itu yang prosedural ya, jadi memang sesuai dengan prosedur. Kalau yang hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks, seperti itu. Teknik penyusunan bahan ajar, yang pertama bahan ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Yang kedua, buku ajar memiliki karakteristik yang pertama sumber materi ajar, referensinya baku dari pelajaran tertentu, kemudian disusun sistematis dan sederhana, kemudian terdapat petunjuk pembelajaran. Buku ajar ada ya secara keamanan nasional, isi, cara penyampaian, bahasa dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini ketentuan-ketentuan ya dalam hal penyusunan buku ajar. Jadi yang pertama itu secara keamanan nasional harus diperhatikan. Jadi misalnya dalam pemilihan judul, topik, nah itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya tidak menyimpang ya, sara misalnya, atau sesuatu yang tidak layak gitu ya untuk dipublikasikan. Kemudian yang kedua dari segi konten isinya. Jadi ketentuan dari segi isinya ya. Yang pertama dalam menyusun isi buku pelajaran sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kurikulum, relevan dengan tujuan mata pelajaran, mata kuliah, kemudian memiliki nilai kebenaran yang ditinjau dari struktur keilmuan. Jadi tentu harus menyertakan teori-teori secara keilmuannya harus kuat seperti itu. Kemudian sesuai dengan perkembangan ipteks, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Cara penyajiannya, urutannya harus teratur, kemudian penahapan penyajiannya tadi ya dari sederhana, dari materi yang dasar sampai ke yang kompleks, dari mudah ke yang sulit, kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait. Yang keempat, menarik minat dan perhatian peserta didik, menantang dan merangsang maha peserta didik untuk mempelajari buku, pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Bahasa yang digunakan tentu bahasa yang sesuai dengan EYD ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, istilah, kosakata dan simbol-simbol dalam mempermudah pemahaman maha peserta didik. Jadi menggunakan istilah-istilah, kemudian kosakata, simbol-simbol yang dapat mempermudah pemahaman. Yang keempat, menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Yang selanjutnya, ketentuan ilustrasi relevan dengan isi buku bahan ajar, tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat, antar paragraf, merupakan bagian terpadu dari keseluruhan, kemudian jelas, baik, dan esensial untuk membantu maha peserta didik dalam memahami konsep. Secara sistematis kerangka dan langkah menulis buku ajar. Yang pertama menyusun RPS, jadi memang harus disesuaikan dengan RPS, karena ini RPS ini sebagai acuan ya, proses pembelajaran mata kuliah. RPS ini sebagai materi yang substansi bahan ajar, kemudian RPS ini memuat
CPMK atau capaian apa gitu yang menjadi tujuan ya program studi yang ingin dicapai dalam mata kuliah tersebut. Yang kedua, mulai menyusun outline. Jadi outline ini antara lain setiap bab dan subbab ya dalam buku ajar tersebut. Jadi dimulai dengan pendahuluan, deskripsi mata kuliah, CPMK dan sub CPMK, kemudian petunjuk penggunaan, kompetensi prasyarat. Masuk ke bab yang kedua, masuk ke bagian yang kedua itu mengenai outline isinya ya, dimulai dari judul. Kemudian di sini ada yang kedua, uraikan tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, diikuti contoh dan kasus, gambar, grafis, dan lainnya. Kemudian setiap topik diberi kesimpulan dan tugas. Ya, tugas ini bisa berupa menyesuaikan gitu dengan materi yang diajarkan. Kemudian ada evaluasi dan kunci jawaban. Kemudian outline yang selanjutnya bagian akhir ini harus meliputi daftar pustaka, tentu yang sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian yang kedua glosarium, daftar singkat kata, indeks, lampiran, biografi penulis. Nah, setelah itu dipersiapkan mengenai perlengkapan secara physically ya, buku bahan buku ajarnya. Dari covernya, lembar persembahannya, kemudian kata pengantar, daftar isi. Penutup, pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pencapaian CPL. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan contoh rubrik ya, rubrik untuk penilaian evaluasi bahan ajar. Jadi di sini tentu setiap dosen harus membuat evaluasi bahan ajar, kemudian diisi datanya, kemudian dibuat skor. Ya, ini adalah contoh rubrik evaluasi bahan ajar. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.